Mas. Saya hormati teman-teman wartawan dengan DPRD dan Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saudara Mandi, pada tahun 2025 dan tahun 2026 Pemda DIY itu menghadapi situasi apa yang saya sebut dengan budget constraint, bagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya. Dari potret realisasi anggaran dari tahun 2024 ke 2025 ada koreksi, ada penurunan di angka 949 miliar atau setara dengan 16%. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, untuk APBD tahun 2026, jika kita bandingkan antara hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Desember tahun 2025 dengan penurunan anggaran pada perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tahun 2026, ini ada penurunan, ada pemangkasan dari pemerintah pusat senilai 581 miliar. Saat ini Mendagri juga minta lagi untuk dilakukan pemangkasan. Ini sudah kita minta untuk dihitung oleh Pemda. Pada prinsipnya pemangkasan anggaran ini yang sebelumnya saya sampaikan ada 5 langkah yang bisa ditempuh oleh Pemda. Hari ini secara khusus kita akan sampaikan. Ini itu nanti dulu tidak apa-apa, ditutup dulu aja, pas kita sampaikan. Nah, pada tahun 2026 dengan pemangkasan 581 miliar tentunya memberikan tekanan fiskal yang serius pada Pemda DIY, dan kondisi ini semakin tidak bagus karena potret pemangkasan anggaran yang di desa. Rata-rata pemangkasan anggaran di desa itu 74%. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Dengan angka tertinggi ada satu desa ini yang pemangkasannya sampai 86%. Ada yang 83%. Jadi rata-rata sedih ini 74%. Nah, menghadapi situasi ini sebelumnya saya sampaikan soal 5 langkah yang harus ditempuh oleh Pemda. Nah, dalam perkembangannya kemudian ada satu jalan yang ini menjadi sedikit memberi napas segar bagi kelurahan dan juga Pemda kabupaten kota di dalam menghadapi budget constraint yang sangat serius ini. Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan yang didukung dengan kelembagaan yang diatur di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024, maka dapat kita sampaikan yang pertama bahwa dari PD Perjuangan dalam kapasitas saya sebagai Ketua dan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kota Yogyakarta yang bertugas sebagai Ketua Komisi A dari fraksi PD Perjuangan telah berdiskusi dengan Pemda, dan ada kabar baik di tengah-tengah pemangkasan anggaran ini. Jadi kita ini menghadapi situasi sulit, tapi tidak boleh kemudian menghilangkan optimisme untuk terus membangun berbasis kelurahan dan kelurahan.
dengan 3 aspek. Yang pertama adalah mendorong kelurahan dan kelurahan ini sebagai pusat pelayanan publik yang prima. Yang kedua, menjadikan kelurahan dan kelurahan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Kemudian yang ketiga, sebagai pusat pengembangan kebudayaan. Nah, dari anggaran yang ada di tahun 2026 dengan total dana keistimewaan 1 triliun setelah dipangkas 581 miliar di kesepakatan sebelumnya dengan Menteri Keuangan dan Mendagri, itu tertuang di dalam evaluasi Mendagri atas RAPBD tahun 2026 itu masih tercantum di angka 1.581 miliar. Tetapi dalam prakteknya beberapa minggu berikutnya kemudian dipangkas hanya tinggal 1 triliun. Nah, dari 1 triliun ini kemudian kita berdiskusi apa yang bisa dilakukan untuk membantu pembangunan di kelurahan dan kelurahan. Maka alhamdulillah dengan apresiasi pada Radio Keistimewaan ini, Pak Kurniawan dan juga teman-teman Pemda yang merepresentasikan keberpihakan Pak Sultan, keberpihakan Pak Walam yang diwakili Gubernur Pembangunan DIY. Maka dapat saya sampaikan beberapa informasi terkait dengan anggaran tahun 2026 yang bersumber dari dana IS yang dikelola melalui skema bantuan keuangan khusus baik kepada kelurahan maupun kepada kabupaten dan kota. Saudara hormati, silakan ditayangkan gambarnya, boleh diambil. Total bantuan keuangan khusus dari 1 triliun yang penting untuk saya sampaikan khususnya di dapil saya di kota Yogyakarta. Ya. Ada anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk penanganan stunting di kota Yogyakarta dengan posisi anggaran yang diberikan kepada para lurah melalui wali kota tentu saja, melalui APBD di kota Yogyakarta untuk penanganan percepatan penyelesaian masalah stunting di angka per kelurahan 120 juta rupiah. Ini sebelumnya pernah saya rilis dan hari ini sudah pasti angkanya di 120 juta rupiah dengan total ada 45 kelurahan itu di angka 5,4 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, dalam penanganan stunting ini menurut dokter ahli dan juga menurut para kesehatan yang kita mintai pertimbangan, tidak cukup hanya dalam bentuk bantuan makanan sehat untuk 5 sasaran. Jadi yang 120 juta ini ada 5 sasaran untuk dibantu makanan yang sehat yang sesuai dengan kebutuhan kesehatannya. Untuk 5 sasaran, yang pertama adalah calon pengantin, yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu baru melahirkan, yang keempat ibu menyusui dengan status balita kurang dari 6 bulan agar kasih eksklusifnya ini menyehatkan bayinya. Kemudian yang kelima adalah balita itu sendiri. Dan ini dikelola langsung oleh lurah dan juga tim pendamping keluarga, didukung oleh PKK, Posyandu dan Puskesmas di wilayah masing-masing. Dan tercermin di tahun 2025 yang angkanya masih 4,5 miliar, ada penurunan yang signifikan dari 14,6% menjadi angka 8,4%. Nah, dengan tambahan tahun ini di angka bantuan kita ini ada
5,4 miliar. Targetnya di tahun 2026 Desember stunting di kota kita harapkan turun di angka kisaran antara 4 sampai 5%. Dan tentu saja di tahun depan juga kita sudah mintakan kepada Pemda DIY untuk tetap mengalokasikan anggaran ini dengan jumlah yang naik tentu saja untuk menyelesaikan problem stunting yang ada di kota dan juga di kabupaten yang lain. Nah, untuk yang di kabupaten ada namanya dana reformasi kelurahan yang itu juga boleh untuk penanganan stunting masing-masing 120 juta rupiah. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan. Nah, dalam rangka mendukung lingkungan hidup untuk penanganan stunting yang sempurna, maka kita dari PDI Perjuangan memperjuangkan, alhamdulillah disetujui, untuk membantu kelurahan dalam penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Setiap kelurahan kita bantu 65 juta rupiah, sehingga total yang dibantukan ke 45 kelurahan di kota Yogyakarta adalah 2,92 miliar. Nah, harapan kita dengan anggaran Rp185 juta per kelurahan tadi, yang 120 untuk mendukung permakanan sehat untuk 5 sasaran tadi, ditambah dengan 65 juta untuk mendukung lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik. Ini angka stunting kita harapkan turun dari di angka 4-5% di Desember tahun 2026. Nah, total yang kemudian dikelola oleh kelurahan di bawah supervisi tentu saja oleh wali kota itu di angka 8,325 miliar. Itu salah satu rincian dari program yang kita laksanakan khususnya di dapil saya di kota Yogyakarta. Nah, harapan ke depan skema bantuan keuangan ini bisa proporsi untuk kelurahan dan kelurahan dinaikkan. Kita pernah punya mimpi satu kelurahan 1 miliar. Sekarang secara bertahap dari 100 dari 120, dan harapan kita tahun depan bisa naik. Maka kepada pemerintah pusat kita juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Beberapa waktu yang lalu saya bersilaturahmi dengan Pak Guyuban Nayantoko dari kepala-kepala desa DIY dan juga Pak Guyuban Sekartejo, Pak Guyuban Lurah di kota Yogyakarta. Aspirasinya sama, pemangkasan dibatalkan. Kira-kira itu spiritnya. Dan itu sudah masuk dalam 5 langkah yang kemarin kita sampaikan. Dari ini kita sampaikan detail. Ini loh strategi dari kita menghadapi pemangkasan anggaran ini, sehingga desa harapan kita terus bergerak, ya, kelurahan juga terus bergerak memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di kota Yogyakarta dan Kabupaten Jawa. Demikian teman-teman yang saya hormati terkait dengan BKK dan AIS ya tahun 2026. Selain ini juga masih ada program yang bersumber dari APBD non dana AIS.